Langit pagi di markas Kostrad Jakarta terlihat kelabu, seolah menandai kesunyian yang mengendap dalam hati Letda Arya Pratama. Hari itu, ia menerima surat tugas dengan cap merah, penempatan ke Papua dalam misi operasi tempur rahasia. Bukan sekadar penugasan biasa, melainkan misi paling berbahaya yang ditujukan hanya untuk prajurit terpilih. Arya menatap peta besar di dinding ruang taktis, jemarinya menyusuri wilayah Nduga, lokasi yang akan menjadi ladang nyawa dan luka. Ayahnya dulu gugur dalam operasi militer di Aceh, dan kini seakan sejarah hendak mengulang dirinya. Ibunya sempat memohon agar Arya mengajukan pengunduran diri, namun panggilan tanah air terlalu kuat untuk diingkari. Dalam diam, ia mengepalkan surat tugas itu, seolah menantang nasib yang mulai menulis naskah kelam di jalur kehidupannya. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada ruang bagi penyesalan. Penerbangan menuju Papua berlangsung sunyi. Di dalam pesawat Hercules, hanya terdengar deru mesin dan detak jantung para prajurit yang duduk saling diam. Beberapa wajah terlihat pucat, lainnya penuh dengan luka lama yang belum sembuh. Sersan Iwan, seorang tentara tua berwajah keras, duduk di samping Arya. Matanya seperti menyimpan 1000 pertempuran yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Kalau kau kesini buat cari kehormatan, lebih baik pulang sekarang, ucapnya dingin. Setiba di pos perbatasan Wamena, Arya disambut suasana muram. Tenda-tenda compang camping, radio yang sering kehilangan sinyal, dan bendera merah putih yang setengah tiang karena satu regu gugur minggu lalu. Komandan Wira, pria dengan garis wajah tegas dan sorot mata tajam, memberikan pengarahan dengan suara berat. Musuh kita bukan hanya peluru, tapi medan, cuaca, dan bisikan ketakutan yang akan menghantui kalian malam-malam nanti. Malam pertamanya di pos terasa panjang. Hujan turun perlahan, membasahi atap seng dan menambah dingin yang menusuk hingga tulang. Arya tak bisa tidur. Di luar, terdengar suara langkah yang tak dikenalnya, diikuti oleh bayangan samar yang berlalu di balik semak. Ia menggenggam senjata dengan tangan gemetar, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Namun hati kecilnya tahu, ia sedang diawasi. Keesokan harinya, tim patroli menemukan mayat warga sipil tergantung di pohon dengan pesan tertulis dari KKB, "Keluar dari tanah kami, atau lebih banyak darah akan mengalir." Pesan itu membuat pos seolah berubah menjadi liang nisan hidup. Rasa takut mulai merayap diam-diam, membungkus tubuh-tubuh kekar yang tadinya tak tergoyahkan. Arya menyadari, medan Papua bukan hanya tempat pertempuran fisik, melainkan juga ujian bagi jiwa. Ia mulai menulis jurnal harian, bukan untuk dikenang, melainkan sebagai pengingat bahwa ia masih hidup, masih berpijak meski bayang kematian menyelimuti. Ia belum tahu berapa lama bisa bertahan, namun satu hal pasti, tidak ada jalan pulang sebelum tugas selesai, atau tubuhnya kembali dalam peti besi. Langit sore mulai menghitam saat sirene pos berbunyi. Informasi intelijen menyebutkan bahwa satu kelompok KKB tengah bergerak ke arah timur, mendekati pemukiman warga. Komandan Wira memerintahkan semua pasukan bersiap. Letda Arya mengenakan helm baja dan mengambil posisi. Hatinya tak lagi berdebar karena takut, melainkan karena tekad. Ini bukan sekadar penugasan, ini awal dari cerita yang akan menuliskan hidup dan mati dalam satu babak. Fajar belum sempat menguak cakrawala saat regu tempur berangkat menyusuri hutan basah. Embun masih menggantung di ujung daun, namun udara tak memberi ketenangan, yang ada hanya bisikan sunyi yang terdengar seperti firasat buruk. Letda Arya berjalan paling depan, senjata siap siaga, matanya menyisir setiap sudut semak. Di belakangnya, Sersan Iwan mengisap rokok terakhirnya sebelum memasuki medan yang belum tentu memberikan. Waktu pulang, perjalanan mereka tidak mulus. Tanah licin dan akar-akar pohon menjadi jebakan alami. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bekas perkemahan terbakar, dengan darah masih segar membasahi tanah. Tak jauh dari sana, tubuh seorang warga desa tergeletak mengenaskan, dadanya robek, dan matanya menatap kosong ke langit. Pada dinding bambu yang tersisa, tergores tulisan, "Ini belum apa-apa." Arya terdiam lama menatap mayat itu. Hatinya bergetar bukan karena horor, tetapi karena kemarahan yang mulai mendidih. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tugas negara, ia kini membawa amarah rakyat kecil yang tak pernah tahu kenapa mereka dijadikan korban dalam perang yang tak mereka mulai. Ia memerintahkan tim untuk menyusuri jalur sungai kecil, tempat yang menurut Komandan Wira sering dijadikan rute penyusupan KKB. Di tengah penyisiran, mereka menemukan seorang bocah laki-laki berlumuran lumpur, tubuhnya menggigil, mata liar seperti hewan buruan.
Bocah itu awalnya menyerang dengan pisau kecil, namun setelah diamankan dan diberi air, ia mulai berbicara terbata-bata. Namanya Sonny, satu-satunya yang selamat dari penyergapan KKB di desanya 2 malam lalu. Ia bersaksi bahwa markas musuh tak jauh dari hulu sungai, di balik tebing yang tertutup rotan lebat. Arya menatap Sonny dengan rasa takjub. Di balik trauma yang dalam, bocah itu membawa informasi yang bisa mengubah segalanya. Namun Sersan Iwan tidak yakin. Ini bisa jebakan, gumamnya, setengah mencurigai, setengah takut. Arya memutuskan untuk mempercayai Sonny. Ia tahu risikonya besar, tapi ia juga sadar bahwa di medan perang, intuisi kadang lebih tajam daripada peta. Regu melanjutkan perjalanan dengan napas berat. Matahari mulai meninggi, tapi sinarnya tak sanggup menembus lebatnya pepohonan. Langkah mereka akhirnya terhenti saat suara tembakan mendadak meledak dari arah kanan. Tanpa aba-aba, 2 anggota tim roboh dengan peluru bersarang di dada dan leher. Hutan seketika berubah menjadi ladang neraka, tak ada arah yang jelas, hanya suara-suara tembakan yang datang dari segala penjuru. Arya merayap ke balik pohon besar sambil memanggil nama-nama rekannya. Sersan Iwan berteriak menyuruh mundur, tapi Arya bertahan. Di tengah kekacauan, Sonny menghilang entah kemana. Arya merasa seperti dikhianati oleh semesta. Ia memandangi darah yang mengalir di tanah, mencium bau mesiu yang menyesakkan, dan merasakan sebuah kenyataan pahit. Ini bukan lagi tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan atau hancur dalam keheningan. Ketika akhirnya tembakan mereda, hanya 4 dari 10 anggota yang masih bisa berdiri. Tak ada waktu untuk berduka, tak ada jeda untuk menyerap kehilangan. Arya menatap langit yang tertutup dedaunan, kemudian menatap wajah-wajah yang selamat dengan pandangan tajam. Kita belum selesai, katanya pelan. Kita akan kembali, dan kita akan bawa mereka semua pulang, hidup atau mati. 4 prajurit yang tersisa akhirnya mencapai Bukit Boma menjelang senja, sebuah dataran tinggi yang sunyi dan berkabut. Langit memerah muram, seolah menandai bahwa malam ini bukan malam biasa. Letda Arya memutuskan untuk bertahan semalam di sana sambil menyusun strategi. Persediaan mulai menipis, dan komunikasi dengan pos utama masih terputus. Namun bukan itu yang paling mengganggu mereka, melainkan aura asing yang menyelimuti tempat itu, seakan bukit tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Sersan Iwan menatap bukit itu dengan wajah tegang. Ia berkata pelan, dulu tempat ini digunakan sebagai tempat eksekusi oleh KKB. Mereka percaya roh para korban masih berkeliaran mencari keadilan. Ucapannya membuat suasana terasa lebih dingin dari kabut yang menyelimuti. Arya mencoba menertawakan itu sebagai mitos, tapi jauh di lubuk hati, ia tak sepenuhnya yakin. Sejak penyergapan kemarin, kenyataan dan bisikan imajinasi mulai kabur batasnya. Malam tiba dengan cepat. Di dalam tenda darurat, para prajurit berusaha tidur, namun sulit. Angin berdesir aneh. Daun-daun bergemerisik padahal tak ada hembusan kuat. Lalu terdengar sesuatu seperti langkah kaki di luar. Arya sontak bangun, menyalakan senter dan mengarahkan senjatanya, tapi tidak menemukan siapapun. Beberapa detik kemudian, salah satu prajurit menjerit dari balik semak. Ketika mereka ke sana, orang itu sudah tak sadarkan diri, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong, seperti baru melihat kematian sendiri. Arya mengguncang tubuhnya, mencoba menyadarkannya. "Apa yang kau lihat?" tanyanya berkali-kali. Dengan suara gemetar, prajurit itu hanya menjawab lirih, "Bayangan, pakai seragam kita, tapi wajahnya hancur, dia berdiri di atas batu, manggil nama saya." Sersan Iwan memeluknya erat, tak berkata apa-apa. Tak satu pun dari mereka berani tidur malam itu. Mereka berjaga dalam diam, ditemani nyala api kecil dan peluru yang disiapkan tanpa tahu untuk siapa. Di tengah malam, Arya keluar sendirian menuju batu besar yang disebut-sebut prajurit itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya permainan pikiran. Namun saat ia sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Helm milik prajurit yang gugur kemarin, tergantung di dahan, penuh darah. Tak mungkin ada yang mengambilnya. Mereka semua mundur buru-buru kemarin tanpa sempat kembali ke titik penyergapan. Helai rambut masih menempel di sela-selanya. Keesokan harinya, kabut belum juga sirna meski mentari sudah tinggi. Salah satu dari 4 prajurit ditemukan menghilang tanpa jejak. Tak ada suara, tak ada bekas langkah. Hanya senjatanya yang tertinggal, masih penuh peluru. Arya mulai kehilangan kendali. Ia sadar musuh bukan hanya KKB, tapi juga medan. Rasa takut,
dan entah apa lagi yang bersembunyi dalam hutan ini. Kalau kita bertahan di sini, kita akan habis satu persatu, katanya dengan suara berat. Mereka memutuskan turun dari Bukit Boma sebelum malam berikutnya tiba. Di sepanjang perjalanan turun, suara-suara aneh mengiringi langkah mereka. Seperti bisikan nama-nama mereka sendiri, diseru oleh suara yang tak mereka kenali. Arya mencoba memfokuskan diri, namun pikirannya mulai diseret ke tempat-tempat yang tak masuk akal. Ia merasa sedang berjalan dalam perang bukan hanya untuk negara, tapi juga melawan bagian terdalam dari dirinya sendiri. Saat akhirnya mereka mencapai dataran lebih rendah dan menemukan sungai kecil, Arya duduk lemas. Ia memandangi air yang mengalir pelan, seolah membawa cerita-cerita arwah yang belum selesai. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara tembakan, bukan milik musuh, tapi suara perlawanan dari desa yang mungkin masih berdiri. Arya bangkit, menatap ke arah suara itu. Kita belum mati, masih ada yang harus kita selamatkan, katanya pelan, dengan mata yang kini tak lagi hanya tajam, tapi juga kelam. Letda Arya duduk bersandar di batu besar di tepi sungai, tubuhnya basah oleh peluh dan lumpur, sementara pikirannya tersesat di antara kenyataan dan luka batin yang belum sembuh. Ia merogoh saku dalam rompinya, menarik keluar sebuah amplop lusuh yang selalu ia bawa sejak hari pertama penugasan. Di sana tertulis dengan tinta yang mulai pudar, untuk Arya, anakku tercinta. Surat dari ibu, yang selalu ia simpan namun belum pernah ia baca. Dengan tangan gemetar dan dada sesak, Arya membuka surat itu. Setiap huruf yang tertulis seperti mengalir langsung ke dalam nadinya. Ibunya menulis tentang doa yang tak pernah berhenti, tentang malam-malam penuh tangis menunggu kabar, dan tentang mimpi buruk yang kerap menghantuinya, mimpi tentang peti mati berbalut bendera merah putih yang datang tanpa suara. Kalau kau merasa sendirian di hutan itu, bayangkan aku sedang memelukmu dari jauh, tulis sang ibu di akhir paragraf. Air mata Arya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Bukan karena takut, bukan karena lelah, tapi karena beban rindu yang terlalu lama dipendam dalam diam. Selama ini, ia selalu mencoba menjadi prajurit tangguh seperti ayahnya. Tapi hari-hari terakhir ini telah menghancurkan tembok itu, dan menggantinya dengan kesadaran bahwa ia hanyalah manusia, sama seperti siapapun yang takut kehilangan rumah, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan arah. Sersan Iwan menghampiri perlahan, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Di tangannya, ia menggenggam sebatang rokok yang tidak ia nyalakan. Aku juga punya surat dari anakku, tapi belum berani buka, katanya pelan. Kita terlalu sering merasa jadi pahlawan, padahal yang mereka butuhkan cuma kita pulang. Kalimat itu menamparkan Arya lebih keras dari peluru manapun. Sunyi merayapi di antara mereka, hanya diisi suara air dan burung-burung yang enggan bernyanyi. Tiba-tiba, suara tembakan dari kejauhan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Arya segera berdiri, matanya berubah dari merah oleh air mata menjadi tajam penuh siaga. Ia menyadari, surat ibunya bukan hanya pelipur lara, tapi penanda bahwa ia masih hidup, dan selama itu pula ia punya tanggung jawab untuk melindungi hidup orang lain. Ia memerintahkan 2 prajurit yang tersisa untuk bersiap. Mereka tak lagi berjumlah besar, tapi semangat mereka telah disusun ulang oleh rasa kehilangan dan harapan. Dalam perjalanan menuju arah tembakan, mereka menemukan asap mengepul dari sebuah desa kecil yang terbakar sebagian. Terdapat beberapa warga yang luka-luka, sembunyi di balik karung-karung beras dan sisa rumah yang roboh. Arya langsung memberi perintah taktis, membentuk perimeter pertahanan. Ia bukan lagi hanya prajurit yang menjalankan perintah komando, tetapi pemimpin yang memilih untuk berada di antara rakyat yang membutuhkan perlindungan. Seorang ibu muda menggandeng 2 anaknya dan menghampiri Arya. Kami tidak tahu harus kemana. KKB datang seperti bayangan, membakar, menyiksa, lalu menghilang, katanya sambil gemetar. Arya menatap anak-anak itu, mata mereka penuh trauma yang tak seharusnya dimiliki siapapun seusia mereka. Seketika, Arya sadar ini bukan hanya perang antara 2 kekuatan, ini adalah pertarungan untuk merebut kembali hak-hak manusia yang selama ini diinjak-injak oleh rasa takut. Saat malam turun, pos darurat dibangun dari sisa puing dan dedaunan. Di bawah cahaya redup lampu lapangan, Arya kembali menggenggam surat ibunya. Kali ini, bukan sebagai kenangan atau pelarian, tapi sebagai pengingat bahwa di balik medan perang yang gelap dan liar, masih ada cahaya kecil bernama rumah. Dan demi cahaya itu, Arya bersumpah akan terus bertahan, untuk ibunya, untuk anak-anak itu,
dan untuk setiap jiwa yang menggantungkan harapan pada prajurit sepertinya. Kabut pagi belum sepenuhnya menghilang saat Arya berdiri di tengah reruntuhan desa. Matanya menyapu pemandangan yang hancur, atap yang tinggal kerangka, tanah basah bercampur darah, dan isak tangis anak-anak yang tak tahu lagi arti tenang. Ia berdiri di atas batu besar yang menghadap ke sungai kecil, tanah di sekelilingnya penuh bercak merah tua. Batu itu dulunya digunakan warga sebagai tempat sembahyang, namun kini menjadi saksi bisu pembantaian. Dan di sanalah, darah pertama Arya akan ditumpahkan bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai manusia yang berperang demi kemanusiaan. Warga yang selamat memberitahu bahwa kelompok KKB masih berada tak jauh dari desa, bersembunyi di balik lembah di utara. Arya tahu, jika mereka tidak segera menyerang, kelompok itu akan kembali menyerbu begitu mereka lengah. Sersan Iwan tak setuju. Kita tinggal bertiga, ini bunuh diri, katanya dengan nada tajam. Tapi Arya menjawab dengan dingin, justru karena kita tinggal bertiga, kita tak bisa lari. Ini tentang siapa yang lebih dulu menggigit. Diam-diam, ia tahu kemungkinan selamat sangat kecil. Misi dadakan itu dijalankan tanpa komando pusat. Arya dan dua rekannya menyusup perlahan ke lembah, memanfaatkan bayangan pepohonan dan kabut yang belum sepenuhnya menyingkir. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sisa kam musuh, tulang ayam, abu rokok, dan jejak sepatu baru. Jarak mereka dengan kelompok itu tinggal beberapa ratus meter. Detak jantung Arya berpacu dengan langkahnya, sementara pikirannya dipenuhi wajah anak-anak desa yang memeluk ibunya semalam, menggigil ketakutan. Tiba-tiba, tembakan pertama meletus. Satu peluru bersarang tepat di dada salah satu prajurit. Tubuhnya terhempas keras ke tanah, matanya membelalak sebelum akhirnya menutup selamanya. Arya menahan jerit amarah dan segera membalas tembakan, memancing perhatian lawan untuk berpaling dari Sersan Iwan yang menyusup dari arah samping. Hujan peluru pun tercurah di lembah itu, memecah kesunyian menjadi simfoni kematian yang membutakan logika. Bentrokan berlangsung cepat dan brutal. Arya merunduk, merayap, dan menembak dengan presisi seperti mesin yang digerakkan oleh dendam. Ia melihat satu persatu anggota KKB tumbang, namun juga menyaksikan Sersan Iwan tertembak di paha, tersungkur di tanah yang penuh semak. Arya menyeretnya ke balik batu besar sambil terus menembak. Wajah Iwan pucat, tapi ia masih sempat berteriak, "Selesaikan. Jangan pikirkan aku." Suara itu memotong batin Arya seperti pisau. Dengan peluru terakhir di magasin, Arya berlari menerobos semak dan menabrak tubuh seorang pria tinggi, pemimpin regu KKB. Mereka bergulat di atas batu, saling pukul, saling cakar. Pisau berkilat di tangan musuh, menggores bahu Arya dalam satu ayunan cepat. Namun dengan kekuatan terakhir, Arya membalas dengan hantaman popor ke rahang lawan, menjatuhkannya ke dasar sungai yang dangkal. Darah dari lukanya mengalir, menetes di atas batu suci yang kini ternoda dua sisi, penyerang dan pelindung. Saat tembakan berhenti dan hutan kembali sunyi, Arya duduk lemas, tangannya gemetar tak hanya karena luka tapi karena kesadaran, ia telah membunuh dengan tangannya sendiri, untuk pertama kalinya. Sersan Iwan terlatih menghampiri sambil tertawa lirih. "Kau sudah jadi seperti ayahmu, bahkan lebih gila," katanya sambil terbatuk darah. Arya tak menjawab, ia hanya memandangi sungai yang mengalirkan mayat dan kenangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sore itu, mereka membakar kam KKB dan membawa jasad rekannya kembali ke desa. Warga menyambut mereka bukan dengan sorak, melainkan dengan tangis dan pelukan. Arya duduk kembali di atas batu itu, kali ini bukan sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang baru saja kehilangan sebagian dirinya. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Tapi di batu yang kini basah oleh darah dan air hujan, ia bersumpah, tak akan ada lagi anak kecil yang dibakar hidup-hidup, tak akan ada lagi ibu yang menjerit kehilangan. Tidak selama ia masih berdiri. 3 hari setelah pertempuran di lembah, langit masih muram, dan kabut tak kunjung sirna. Letda Arya duduk di depan api unggun kecil bersama Sersan Iwan yang kini tergolek lemah, luka di pahanya mulai membusuk karena keterbatasan perawatan. Desa yang mereka lindungi menjadi semacam pos darurat, tapi Arya tahu itu hanya sementara. Dalam keheningan malam, ia kembali memandangi surat ibunya, namun kini pikirannya dipenuhi pertanyaan, bukan tentang pulang, tapi tentang apa yang sebenarnya sedang mereka perjuangkan di tanah ini. Esok paginya, Mama Duma, seorang perempuan tua dari desa, datang dengan tenang membawa balutan dan daun-daun obat. Ia dikenal sebagai penenang jiwa,
penyimpan rahasia, dan saksi hidup kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun. Setelah merawat luka Iwan, ia duduk di dekat Arya dan bertanya lirih, "Tahukah kau siapa Ekasuma itu?" Arya mengangguk, "Pimpinan KKB. Kami cari dia." Tapi Mama Duma hanya tersenyum pahit. "Dia dulunya adalah tentara, sama sepertimu." Arya tercengang. Mama Duma mulai bercerita tentang Ekasuma, pemuda Papua yang dulu berjuang bersama pasukan elit di bawah nama negara. Namun setelah operasi di kampung halamannya menyebabkan kematian keluarganya, akibat tembakan salah sasaran dari helikopter TNI, ia menghilang, membelot, dan sejak itu menjadi hantu berdarah di belantara Papua. "Negara mencetak dia menjadi prajurit, lalu membakarnya hidup-hidup," ucap Mama Duma dengan suara datar. Cerita itu menusuk Arya lebih dalam dari peluru manapun. Ia mulai mengerti bahwa perang ini bukan hanya antara pasukan negara dan pemberontak, tapi antara dua luka yang saling membuka. Ia teringat bagaimana tubuh-tubuh warga bergelimpangan, tak peduli bendera siapa yang mereka bela. Ia mulai bertanya, benarkah semua tindakan mereka membawa kedamaian? Atau hanya memperpanjang rantai dendam yang sudah terlalu kusut untuk diurai. Malam itu, Arya duduk sendiri di pinggir desa, memandangi langit yang tertutup awan. Ia merasa hampa. Perang yang dulu ia anggap sebagai jalan kehormatan kini tampak seperti labirin tanpa pintu keluar. Ia mulai menulis di jurnal kecilnya, bukan lagi sebagai laporan militer, tapi sebagai pengakuan, "Aku tidak tahu siapa musuhku sebenarnya. Aku hanya tahu, yang mati selalu rakyat biasa." Kalimat itu seakan memecah tembok kebanggaan yang selama ini menahan perasaannya dari runtuh. Keesokan harinya, seorang pria asing menyerahkan sebuah flash disk yang ditemukan dari jasad seorang informan. Isinya bukan peta atau strategi tempur, melainkan rekaman video tentang operasi rahasia yang dilakukan tanpa sepengetahuan publik. Dalam video itu, tampak oknum aparat dan pihak perusahaan tambang yang membayar KKB untuk mengusir warga dari wilayah yang kaya emas. Arya menontonnya tanpa berkedip. Di detik-detik terakhir, terlihat salah satu wajah yang ia kenali, Komandan Wira. Tubuh Arya membeku. Pria yang selama ini ia hormati, yang memberinya perintah langsung dari markas, ternyata bermain di balik layar, menyulut api konflik untuk keuntungan para cukong. Sersan Iwan yang ikut menonton, terdiam lama. "Itu sebabnya misi kita selalu gagal, kita disuruh bertempur di medan yang diciptakan sendiri oleh atasan kita." Tak ada amarah di suara itu, hanya kesedihan yang tak bisa diredam. Arya menggenggam jurnalnya erat. Dunia di sekelilingnya bergeser, dan kepercayaannya runtuh satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya merasa dirinya tidak lagi bertempur di bawah bendera siapapun. Ia bukan lagi hanya Letda Arya Pratama, tetapi manusia yang tersesat di antara dua kebenaran yang saling membakar. Ia tahu satu hal, ia tak bisa tinggal diam. Esok hari, ia akan memilih jalannya sendiri, dan jalur itu mungkin tak sejalan dengan komando pusat, tapi sejalan dengan nurani. Karena perang yang paling berbahaya bukanlah yang ada di depan mata, tapi yang bergejolak di dalam dada. Subuh menyelimuti desa dalam sunyi yang mengancam, dan Letda Arya berdiri di tepi sungai dengan wajah yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di matanya kini tak ada lagi keraguan, hanya tekad yang mengeras seperti batu karang. Malam tadi, ia membakar buku jurnalnya sendiri setelah menyalin isi penting ke dalam ingatannya, karena mulai hari ini, ia bukan lagi sekadar tentara negara, melainkan prajurit yang memilih berpihak pada kebenaran, meski harus melawan sistem yang membesarkannya. Arya mengumpulkan sisa timnya, 2 prajurit setia dan beberapa pemuda desa yang bersedia bertempur demi tanah mereka sendiri. Ia membentangkan peta sederhana di atas tanah, menunjuk satu titik, fasilitas logistik milik perusahaan tambang yang diam-diam digunakan sebagai tempat transaksi senjata antara oknum aparat dan KKB. "Jika kita bisa hancurkan itu, kita putus nadi mereka," ucap Arya lantang. Sersan Iwan hanya menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Akhirnya kau bertindak sebagai pemimpin, bukan perintah." Perjalanan menuju lokasi berlangsung diam-diam, penuh risiko. Mereka menyusuri jalur alternatif, menghindari pantauan drone militer. Di setiap langkah, Arya merasa semakin jauh dari pangkat dan seragamnya, namun semakin dekat dengan hati nuraninya. Ia tahu apa yang ia lakukan bisa disebut pembangkangan. Jika gagal, bukan hanya dipecat, ia bisa dipenjara, atau lebih buruk, dilenyapkan tanpa nama. Sesampainya di sekitar lokasi, Arya melihat dengan mata kepala sendiri, truk-truk logistik militer parkir rapi,
keluar masuk membawa kontainer misterius, sementara beberapa orang berseragam sipil mengatur pengiriman dengan wajah dingin. Ia mengenali salah satu dari mereka, Mayor Ardi, tangan kanan Komandan Wira. Hati Arya terbakar, tak ada waktu lagi untuk keraguan. Ia memberi aba-aba, dan operasi pun dimulai. Ledakan pertama mengguncang sisi timur gudang. Api menjalar cepat, membuat para penjaga panik. Di tengah kekacauan itu, Arya dan timnya menyusup, merebut senjata dan membebaskan beberapa warga lokal yang dijadikan buruh paksa. Baku tembak tak terhindarkan. Di balik semak, Sersan Iwan tertembak di bagian dada. Ia terjatuh, memegangi luka sambil berteriak, "Lanjutkan. Biar aku di sini." Arya ingin berbalik, tapi tahu keputusan itu bisa menghancurkan segalanya. Dengan sisa tenaga dan semangat yang digerakkan oleh kemarahan dan pengkhianatan, Arya masuk ke ruang pusat kendali. Di sana, ia menghadapi Mayor Ardi dalam duel senjata jarak dekat. Setelah saling menembak dan saling pukul, Arya akhirnya menjatuhkan Ardi dengan satu peluru di dada. Di kantongnya, ia menemukan dokumen rahasia, bukti keterlibatan Komandan Wira dan nama-nama petinggi lain yang menjual konflik demi tambang dan kuasa. Ketika api melahap fasilitas itu dan warga dibebaskan satu persatu, Arya berdiri di tengah puing dan asap, napasnya berat, tubuhnya berdarah. Tapi di hatinya, untuk pertama kali, ia merasa seperti manusia yang berperang untuk alasan yang benar. Ia tahu akan jadi buruan. Ia tahu semua ini belum berakhir. Tapi setidaknya, hari ini, satu kebenaran sudah membakar kebusukan yang bersembunyi terlalu lama. Malam itu, di bawah langit Papua yang gelap, Letda Arya menatap bintang yang tersembunyi di balik awan. Ia bukan lagi prajurit dari buku-buku pedoman militer. Ia adalah pemberontak dari dalam sistem, yang bersumpah akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, meski harus berakhir sebagai pahlawan yang dilupakan, atau musuh negara yang dikenang rakyat. Hujan turun deras malam itu, seolah langit Papua menangisi semua darah yang telah tertumpah. Letda Arya berjalan terlatih di antara puing-puing sisa pertempuran. Tubuhnya penuh luka, sebagian terbakar, sebagian berdarah, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan. Di kejauhan, api masih menjilat langit gelap, membakar jejak korupsi yang selama ini tersembunyi. Ia baru saja melawan bukan hanya musuh bersenjata, tapi juga wajah licik di balik meja komando, dan menang, setidaknya untuk saat ini. Sersan Iwan tidak sempat melihat hasil akhir dari perjuangan itu. Ia mengembuskan napas terakhir di sisi gudang terbakar, senyum kecil di wajahnya seolah berkata, "Kau berhasil, nak." Arya menunduk di hadapan jenazah sahabatnya itu, memendam kesedihan yang tak sempat disuarakan. "Aku akan pulang, Sar," ucapnya pelan, tapi tidak membawa medali, hanya kebenaran. Kalimat itu hilang ditelan gemuruh petir. Beberapa jam kemudian, helikopter penyelamat dari markas pusat akhirnya datang, tapi Arya tidak menyambutnya sebagai penyelamat. Ia berdiri tegak, menyerahkan flash disk berisi bukti keterlibatan oknum militer dan perusahaan tambang kepada perwira yang turun. "Sampaikan ke atas, ini bukan perang, ini kejahatan," katanya lantang. Sang perwira hanya menatapnya dengan wajah sulit ditebak, lalu menerima barang itu tanpa sepatah kata. Arya dibawa ke markas utama untuk diperiksa. Interogasi berlangsung berjam-jam, dengan tuduhan pelanggaran komando dan pembangkangan. Tapi ia tidak gentar. Ia menjawab semua pertanyaan dengan tenang, bahkan saat wajah Komandan Wira muncul di layar monitor pengawasan. Wira tidak berkata banyak, hanya menatap Arya dengan sorot dingin. Namun Arya membalas tatapan itu dengan sesuatu yang tak bisa dibungkam, keberanian. Beberapa minggu berlalu, dunia mulai memperhatikan Papua. Bocoran rekaman video tersebar, entah oleh siapa. Media internasional mulai menyoroti konflik dan praktik tambang ilegal yang difasilitasi diam-diam. Nama Letda Arya tak pernah disebut secara resmi. Tidak ada penghargaan, tidak ada pidato. Ia dibebas tugaskan secara diam-diam, tanpa seremoni, dikembalikan ke sipil seolah tak pernah ada. Ia pulang ke kampung halamannya di Jawa, disambut peluk hangat dari ibunya. Rumah kecil itu masih berdiri, masih wangi kayu tua dan suara jangkrik malam. Di sudut kamar, Arya menyimpan sisa-sisa seragamnya, kini hanya sebagai kenangan. Tapi ia tidak menyesal. Ia tahu, dari tempat yang paling gelap, kadang cahaya lahir dalam bentuk paling sederhana, satu keputusan untuk tidak ikut diam. Beberapa tahun kemudian, Arya kembali ke Papua, bukan sebagai tentara, melainkan sebagai relawan pendidikan.
Ia mengajar anak-anak di desa yang dulu ia selamatkan. Di papan tulis, ia menulis kata pertama hari itu, harapan. Seorang anak kecil mengangkat tangan dan bertanya, apakah harapan bisa menang dari peluru? Arya tersenyum, lalu menjawab, kalau cukup orang berani memeluknya, ya, bisa. Langit Papua masih hitam saat malam tiba. Tapi bagi Arya, langit hitam bukan lagi pertanda kehancuran, melainkan lembar kosong tempat harapan bisa ditulis ulang. Ia menatap bintang-bintang yang perlahan muncul di balik awan. Di sana, di ujung gelap, ia percaya pertempuran belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia punya rakyat di sisinya, punya kebenaran di tangannya, dan punya cerita yang tak bisa dibungkam oleh siapapun.